Perlu ada ketetapan-ketetapan yang mereka harus jalan. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 11 kita belajar bagaimana prinsip kemanusiaan dalam perbudakan. Ya, karena pada waktu itu memang perbudakan itu hal yang biasa. Tentunya perbudakan yang juga tidak mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ya, kalau di luar Israel budak itu tidak ubahnya seperti barang belian, ya. Nggak ada prinsip kemanusiaan yang mesti dijaga. Ya, kalau zaman Romawi itu ngeri lagi juga ya. Seorang budak itu betul-betul seperti barang. Misalnya kaisar kedinginan bisa ambil salah satu budak, perutnya dibelah dan kakinya dimasukkan ke perutnya supaya anget gitu. Hanya supaya anget budak diperlakukan seperti itu. Ya, tentunya Tuhan tidak ingin umat yang dipilihnya itu memperlakukan manusia, sesama manusia walaupun dia seorang budak, kejam seperti bangsa-bangsa lain. Ya, karena ada bangsa-bangsa lain juga yang mempersembahkan manusia kepada dewanya dan sering juga yang digunakan adalah budak. Ya, ada film namanya Apokalips itu ya. Di Amerika orang-orang Indian gitu ya, ada salah satu suku Indian yang memang kemudian akhirnya diinjili oleh orang-orang Kristen, ya banyak orang yang terima Yesus, tapi sebelumnya mereka menyembah dewa dan dewanya itu selalu meminta nyawa manusia. Ya. Nah, manusia-manusia yang dikorbankan adalah suku-suku yang kalah perang. Itu film Apokalips ya. Sutradaranya Mel Gibson. Ya, pertama lihat film itu ngeri juga ya, tapi itu kenyataan yang ada di suku Indian ya. Nah, juga pada zaman Israel seperti itu ya, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya ya. Memang perbudakan jelas melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Itu pelanggaran ya mengenai perbudakan. Nah, firman Tuhan hari ini mengkritisi bagaimana hidup umat Tuhan dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai hal yang lazim pada waktu itu, ya. Jangan kita bandingkan sekarang ya, perbudakan akhirnya dianggap sebagai satu yang melanggar hak asasi manusia. Ya, prinsip kemanusiaan yang berbelas kasih diterapkan dalam kasus perbudakan yang dituliskan dalam pasal 21 ini. Dalam kehidupan bangsa Ibrani kuno, menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapat makanan dan perlindungan dari tuannya. Itu salah satu orang bertahan hidup itu menjual dirinya untuk menjadi budak. Nah, tuannya bisa memperkerjakan budak itu hanya 6 tahun, tapi tahun yang ke-7 wajib dibebaskan. Ya, inilah yang disebut tahun perhentian, tahun Sabat ya. Itu banyak sekali disebut tahun Yobel, di mana ada pembebasan. Ya. Budak tersebut akan menjadi orang bebas. Bila tuannya memberikannya istri dan melahirkan anak, maka istri dan anak tersebut tetap merupakan milik tuannya. Pilihan ada pada budak yang telah bebas tersebut. Apakah ia memilih menjadi orang merdeka atau menjadi budak seumur hidup agar bisa bersama istri dan anak di rumah tuannya. Sekalipun sebagai budak, status dan hubungan budak dengan istri dan anaknya tetap dihormati. Ya. Untuk budak perempuan, tuannya wajib melindungi dan memperlakukan mereka selayaknya seorang perempuan, nggak semena-mena gitu ya. Ya, akhirnya hal ini kalau kita perhatikan di masa Yakub atau di masa Abraham juga ya. Nah, jadi Sarah nggak punya anak sampai usia tua, tapi dia punya budak perempuan namanya Hagar. Dipersilakan suaminya untuk menikahi Hagar, sampai pada akhirnya Hagar melahirkan anak, dan anak yang dilahirkan Hagar itu menjadi milik Sarah. Maka ketika Hagar diusir, apa yang dikatakan firman Tuhan? Anak itu diletakkan di bahu Hagar, dengan maksud bahwa pertanggungan jawab terhadap Ismail, anaknya Hagar, tidak lagi dipertanggungkan kepada Sarah.
Karena anak yang dilahirkan dari seorang budak itu menjadi milik tuannya. Tapi karena Hagar budaknya Sarah itu diusir, maka pertanggungan itu tidak lagi kepada Sarah. Hagar melepaskannya dan diberikan kepada ibu kandungnya. Ya, jadi diletakkan ke bahunya itu bukan berarti udah remaja kira-kira 15 tahun kok digendong gitu ya. Nggak masuk akal. Maksudnya diletakkan bahunya itu adalah tanggung jawabnya dikembalikan kepada ibu kandungnya. Sama seperti kisah Yakub, hanya Ishak itu yang lebih murni ya. Dia hanya punya satu istri, siapa? Ribka ya. Tapi Yakub gitu ya, yang dicintai Rahel dapatnya Lea. Akhirnya dapat Rahel juga. Masing-masing saingan ya supaya punya anak banyak. Lea kasih budaknya perempuan, nggak kalah Rahel juga kasih budaknya perempuan. Nah pada waktu itu dianggap sah-sah saja ya seperti itu. Ya, tapi tentunya kalau melihat peraturan Musa dalam kitab Keluaran, ya supaya orang-orang ini dapat melakukan tindakan yang tepat ya, tidak semaunya. Tuhan menuntut kepatuhan dan belas kasihan dalam hidup bangsa Israel. Ya, namun di zaman modern sekarang ini seringkali mendapati perbudakan terjadi di mana-mana. Yang kuat mengeksploitasi pihak yang lemah, baik secara ekonomi maupun politik. Sebenarnya itu juga dalam rangka perbudakan ya, walaupun tidak dikatakan budak seperti zaman dulu. Ya, banyak orang miskin ya juga seringkali dijebak sebagai buruh yang murah ya di negeri lain, dalam industri yang besar, bahkan industri yang mengerikan yakni industri prostitusi di negara lain. Itu betul-betul menjadi budak sebenarnya. Ya, hari ini berkebalikan dengan cita-cita semula yang ingin meringankan beban keluarga, tapi ternyata malah kehidupannya menjadi budak di negara orang. Ya, ada yang menerapkan prinsip belas kasihan dengan cara membiayai khusus keterampilan kepada pembantu rumah tangga agar kelak bisa mandiri. Nah ini kalau tuannya seperti ini luar biasa ya tuannya, ya memberikan kursus kepada pembantunya supaya kelak bisa mandiri. Bahkan majikan siap untuk memodali pembantunya apabila ia sudah siap untuk berwirausaha sendiri. Karena itu janganlah kita hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Nah tentunya Alkitab dalam kitab Keluaran ini menuliskan prinsip-prinsip demikian supaya bangsa Israel tetap memperlakukan, walaupun dikatakan budak, tetap memanusiakan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang mesti dihargai ya. Tidak sembarangan diperlakukan, tentunya seperti bangsa-bangsa di sekitar yang memperlakukan manusia yang dikatakan budak itu tidak memanusiakan mereka. Nah Israel sebagai umat pilihan harus memanusiakan mereka. Demikian juga kita ya, apalagi orang yang sudah di zaman modern ini. Kita harus menghargai orang lain sebagaimana Tuhan menghargai jiwa orang lain ya. Karena semua jiwa di hadapan Tuhan itu sama. Sama dalam arti mereka juga sama-sama berdosa, sama dalam arti juga mereka punya hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Kalau semua orang punya hak jaminan keselamatan, kita yang sudah di dalam keselamatan itu, kita juga memiliki kewajiban untuk memberitahu supaya hak mendapatkan keselamatan itu dimiliki oleh banyak orang. Sebenarnya kalau kita hanya diam saja, tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, artinya keselamatan di PDW gitu ya. Artinya kita mengurangi hak orang lain untuk mendapatkan keselamatan, gitu ya. Dengan kita menjadi saksi sebagaimana perintah perjanjian baru ya, yang sangat dominan disampaikan baik dalam kitab Injil maupun surat-surat Paulus, surat-surat umum ya, itu sangat dominan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya kita melakukan itu supaya orang lain pun dimerdekakan dari perbudakan dosa ya, dan mereka punya hak untuk mendapatkan keselamatan yang disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya, jadi dengan kita menjadi saksi memberkati banyak orang,
sesungguhnya kita sedang menghargai orang lain. Gitu ya. Dalam konteks ini, kita menghargai orang lain. Kenapa disebut menghargai? Karena kita memberikan hak keselamatan yang diberikan Tuhan kepada manusia, dan hak mereka adalah yang seharusnya mereka gunakan adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka keselamatan yang disediakan Tuhan itu mereka akan dapatkan. Ya, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Kita mendoakan